wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para pendengar dan para pembelajar sekalian yang sedang menyimak dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan memudahkan langkah kita dalam mempelajari agama Allah ini. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-kalam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu al-kalam, yaitu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Disebut kalam kalau seandainya memenuhi seluruh syarat yang ada di dalam definisi yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dia harus lafaz, yakni yang keluar dari mulut kita dan terdiri dari sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Maka teriakan itu bukan kalam. Kemudian al-murakkab, terangkai, yakni yatarakkabu min kalimataini fa akthar, terangkai dari dua kata minimal atau lebih, baik hakikatan atau takdiran. Secara hakikatnya, yakni secara zahir kita melihat dari apa yang dia ucapkan atau dari apa yang tertulis, itu dua kata. Contohnya al-faslu nadhifun, ya, kelas itu bersih. Al-faslu satu kata, nadhifun kata yang kedua. Maka ini disebut sebagai kalam, ya, kalau seandainya syarat-syarat yang lain juga terpenuhi. Tapi kalau seandainya ada orang yang ditanya misalnya, dan ini biasa terjadi di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa Indonesia juga, ketika seseorang ditanya misalnya man fis sakan atau man fil masjidi, siapa yang ada di dalam masjid, dia biasanya, ya, orang itu akan menjawab dengan ringkas, dengan singkat, hanya satu patah kata yang keluar dari lisannya untuk menjawab pertanyaan itu. Apa itu? Zaidun misalnya. Siapa itu yang ada di dalam masjid? Zaidun, kata dia, yaitu Zaid. Zaidun ini berapa kata? Satu kata. Tetapi Zaidun, jawaban dari pertanyaan tadi, itu disebut kalam, kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia mengatakan Zaidun, makna yang tersampaikan itu adalah fil masjidi Zaidun, yang ada di dalam masjid adalah Zaid, ya. Maka sebenarnya ada tiga kata. Nah, ini namanya terangkai dari dua kata atau lebih secara takdir, ya, secara perkiraan maknanya. Kemudian tidak cukup dua syarat ini, harus ditambah dengan syarat yang ketiga, yaitu mufid, memberikan makna yang sempurna, makna yang dapat dipahami. Perkataan tersebut dapat memahamkan orang maksud yang dia sampaikan. Kalau seandainya masih tergantung, orang tidak akan dapat paham, dan itu tidak disebut sebagai mufid. Kalau seandainya tidak disebut sebagai mufid, maka tidak disebut sebagai kalam. Contohnya, idza jaa syahru ramadhana, idza jaa syahru ramadhana, arba'u kalimat, ada 4 kata. Tetapi ini tidak disebut sebagai kalam. Kenapa? Laisa mufidan atau ghairu mufidin, dia tidak mufid, ya. Siapa yang paham ketika disampaikan kepada dia apabila datang bulan Ramadan, apa yang ingin disampaikan oleh pembicara? Belum dapat dipahami, ya, karena belum sampai faedah atau makna yang ingin disampaikan olehnya. Berarti bukan kalam atau kalimat yang sempurna, ya. Kalau seandainya, ya, lafaz yang terangkai tersebut sudah mufid, ya, namun disampaikan dengan lisan yang lain selain lisan Arab, dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab,
maka juga tidak disebut sebagai kalam, tapi disebut sebagai kalimat sempurna. Nah, maka yang namanya kalam itu pembahasannya adalah pembahasan bahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab berarti bukan kalam. Atau mungkin berbahasa Arab, tapi bahasa Arab yang dibuat-buat oleh kelompok tertentu. Bahasa Arab yang bukan dulu dipakai oleh orang-orang Arab. Ya, seperti kebanyakan di pesantren-pesantren, ya. Baik itu hanya sekedar untuk bercanda atau memang sengaja spontan. Misalnya mengatakan qalbun qalbun fit tariq, ya, qalbun qalbun fit tariq, yang maksud dia adalah hati-hati di jalan. Qalbun hati, qalbun hati, fi di at-tariq jalan, di jalan. Semua kata itu berbahasa Arab, tetapi penggunaannya bukan seperti yang digunakan oleh orang Arab. Ya, penggunaan yang seperti ini dengan makna yang seperti itu tidak dipahami oleh orang Arab, tidak dipakai oleh mereka. Ini Arab yang dibuat-buat. Ya, jadi bukan kalam. Apalagi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu bukan masuk pembahasan al-kalam. Jadi al-kalam itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu aqsamul kalam, tentang pembagian atau jenis-jenis kalam. Ya. Kalam atau kalimat yang kita sampaikan, yang kita lontarkan, yang keluar dari lisan kita, itu terdiri dari beberapa unsur atau komponen. Ini yang disebut sebagai aqsamul kalam. Ya, bagian-bagian atau jenis-jenis al-kalam. Perhatikan halaman 27. Qala al-musannif waffaqahullahu ta'ala, penulis mengatakan al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, yakni pelajaran yang kedua, aqsamul kalam, tentang pembagian atau jenis-jenis atau macam-macam dari al-kalam. Aqsamul kalam awil kalimah thalathatun. Ya, jenis-jenis kalam atau juga bisa kita sebut kalimah, ya, kata, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, sebagaimana yang kita lihat di buku atau yang ada di depan papan tulis ini. Yang pertama adalah ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun atau harfun ja'a li ma'nan, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis atau yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala di dalam matan atau kitab Al-Ajrumiyah, yang menjadi referensi kita dalam nahwu ini, ya. Ismun, ini yang pertama, fi'lun, kemudian harfun ja'a li ma'nan, huruf yang membawa makna. Kita akan bahas ini satu persatu pada pertemuan yang kelima ini insyaallah ta'ala. Awalan ismun, yang pertama al-ismu. Mari kita kenal apa sih itu ismun, yang merupakan bagian dari kata atau kalam. Lughatan ma yadullu ala musamma. Ma yadullu ala musamma, yang menunjukkan zat dari yang dinamai. Itu adalah isim atau nama. Ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan papan tulis. Papan tulis itu apa? Papan tulis itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menulis di atasnya dengan spidol misalnya. Ini dia. Maka papan tulis itu adalah nama, musamma, zat yang dinamai itu ini dia. Ya. Contoh lagi, al-qalamu. Ini dalam bahasa Arab, ya, al-qalamu. Al-qalamu itu adalah ismun, untuk menunjukkan zat yang dinamai. Yang mana itu? Ini dia. Ini musamma. Ini yang dinamai. Namanya apa? Al-qalam. Ya. Ini secara bahasa. Contoh lagi, babun. Ya. Babun. Babun itu adalah ismun. Kenapa? Karena dia menunjukkan zat yang yang diberi nama dengan itu. Apa itu? Ini dia. Yang bentuknya itu persegi panjang, yang digunakan untuk menutup atau membuka rumah misalnya atau kamar. Itu dia babun. Jadi babun itu adalah ismun, menunjukkan apa yang diberi nama.
Ya. Secara bahasa, ya. Nahu contohnya adalah qalamun, ini ismun, kitabun, ini ismun, ya. Babun, ini ismun. Ya. Istilahan, namun secara istilah yang dimaksud di dalam ilmu nahu sebagai isim itu apa? Kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha lakinnaha la taqtarinu bi zaman. Kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha lakinnaha la taqtarinu bi zamanin. Perhatikan. Tadi kita contohkan ismun itu misalnya dengan qalamun atau babun. Nah, sekarang kita praktekkan contoh ini pada definisi isim secara istilah. Definisi isim secara istilah tadi apa? Kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah suatu kata. Qalamun, babun, ini suatu kata. Ya, suatu kata. Tadullu ala ma'nan, menunjukkan sebuah makna. Fi nafsiha, dan makna tersebut ada pada kata itu sendiri. Ya, ada pada kata itu sendiri. Yakni ketika kita mengatakan qalamun, kita langsung tahu maknanya, dan maknanya itu ada pada fisiknya ini. Ada pada namanya itu sendiri. Ada pada kata yang disebutkan itu. Ya, bukan maknanya itu tidak terdapat pada kata yang lain atau ketika telah bertemu dengan kata yang lain. Tetapi ketika kata itu saja disebutkan, itu sudah menunjukkan sebuah makna. Ini yang dimaksud dengan kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Contohnya qalamun, babun, ya, faslun, kitabun, lakinnaha la taqtarinu bi zaman. Ketika tadi kita cukup sampai bahwa isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah makna pada kata itu sendiri, pada zatnya, maka seperti berlari, ya, mengaji, membaca, itu juga masih termasuk. Karena membaca, qara'a yaqra'u, berlari, jara yajri, itu merupakan suatu kata dan menunjukkan makna pada sendirinya. Ya, berlari, siapa yang tidak tahu berlari? Membaca, siapa yang tidak tahu membaca? Semuanya sudah tahu maknanya. Hanya saja isim itu dipersempit lagi dengan satu syarat, yaitu lakinnaha la taqtarinu bi zaman. Hanya saja kata ini dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Kalau seandainya maknanya itu ada dengan terikatnya dia dengan waktu, maka itu bukan isim. Kalau isim dia tidak terikat dengan waktu. Contoh, qalamun, ya. Qalamun ini menunjukkan suatu makna, ya kan? Yaitu alat yang digunakan untuk menulis. Yang bentuknya seperti ini. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Baik waktu yang telah lalu, waktu yang sedang berlangsung, atau yang akan datang. Maksudnya adalah, di waktu yang telah berlalu, ini namanya bukan qalam. Sekarang namanya qalamun. Kalau seandainya ini berada di masa yang akan datang, namanya lain lagi. Tidak seperti itu. Ini kapan saja, alat yang digunakan untuk menulis ini dalam bahasa Arab tetap disebut sebagai qalamun. Berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena kata qalam itu menunjukkan suatu makna dan dia tidak terikat dengan zaman atau waktu atau masa tertentu. Ya. Ini isim. Kemudian kita melangkah ke jenis yang kedua dari al-kalam atau dari al-kalimah, yaitu fi'lun. Ya, atau biasa diucapkan dengan fi'il, ya. Fi'il. Lughatan al-hadath. Secara bahasa fi'il itu adalah al-hadath, yakni suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi atau yang berlaku. Itu dia fi'il secara bahasa. Istilahan, adapun secara istilah, yang dimaksud dengan fi'il adalah kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Sampai di sini dia sama dengan isim, yaitu sama-sama kata yang menunjukkan sebuah makna pada
kata itu sendiri. Seperti tadi anak katakan, jara yajri, berlari, qara'a yaqra'u, membaca, itu suatu kata dan memiliki makna pada kata itu sendiri. Lalu perbedaannya dengan isim, di mana kata penulis waqtaranat bizamanil azminati tsalatsah. Namun kata ini terikat dengan salah satu dari 3 masa yang ada. Salah satu dari 3 waktu yang ada. Ya. Kalau tidak terikat dengan salah satu dari 3 waktu ini, maka itu masuknya ke isim. Maka itu adalah isim. Yang namanya fi'il pasti terikat dengan salah satu waktu. Ya. Dan waktu itu, ketiga waktu itu, yang pertama adalah al-madhi, yang kedua al-hal, yang ketiga al-mustaqbal. Ya. Al-madhi itu adalah waktu yang telah berlalu secara bahasanya. Al-hal yang sedang berlangsung. Sedangkan al-mustaqbal adalah yang akan datang. Namun perlu kita jelaskan di sini bahwa ketika kita mengatakan al-madhi yang telah berlalu, ya, bukan berarti waktunya itu adalah sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Yakni masa lalu atau waktu yang telah berlalu itu sudah sangat jauh. Tidak mesti. Yang dikatakan al-madhi dalam penjelasan kita ini adalah qabla zamanit takallum. Ketika kejadian atau suatu peristiwa, ya, suatu perbuatan itu terjadi sebelum disampaikan, atau ketika seseorang belum mengatakannya, mengabarkannya, maka itu sudah masuk ke waktu yang telah berlalu, meskipun itu 1 menit atau bahkan 1 detik yang lalu. Ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan seperti ini. Saya sudah makan. Mana fi'il? Fi'ilnya adalah makan. Ya. Karena dia menunjukkan suatu makna dan terikat dengan waktu. Yakni kalau dikatakan makan saja, itu belum dapat kita memahaminya dengan sempurna, kecuali kalau kita kaitkan dengan waktu. Apakah sudah makan, sedang makan, atau akan makan? Ya. Ketika seseorang mengatakan sudah makan, berarti waktunya itu adalah waktu yang telah berlalu. Tidak mesti dia makannya seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, tetapi yang jelas dia makan sebelum dia ngomong tadi. Artinya makan itu sudah masuk ke waktu yang telah berlalu. Jadi yang disebut al-madhi adalah ma qabla zamanit takallum. Waktu sebelum dia menyampaikan fi'il tersebut. Sedangkan al-hal adalah waqta zamanit takallum, yaitu waktu saat dia mengucapkan fi'il tersebut. Ya. Misalnya dia mengatakan saya makan, atau saya sedang makan. Ya, saya sedang makan. Ketika dia ngomong, dia itu sambil makan. Makannya dia terjadi atau berlangsung pas saat dia mengucapkannya. Ini namanya al-hal, waktu yang sedang berlangsung. Sedangkan al-mustaqbal itu kalau masa depan, waktu yang akan datang. Jangan bayangkan harus 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang. Tidak. Yang dimaksud dengan al-mustaqbal adalah ma ba'da zamanit takallum, yang terjadi atau yang berlaku setelah diucapkan. Misalnya saya pergi, ya, sedetik dia sudah setelah dia mengatakan seperti itu, dia pun mulai melangkah untuk pergi. Ya, dia pun mulai melangkah untuk pergi. Artinya ketika dia mengatakan pergi ini adalah kejadian yang akan datang. Meskipun waktu yang akan datang itu 1 detik lagi atau 2 detik lagi. Ya. Baik, ketika suatu kata, ya, menunjukkan suatu makna dan terikat dengan salah satu dari 3 waktu tadi, maka disebut sebagai fi'il, bukan isim. Baik, apakah ada waktu yang keempat? Tidak ada. Ya. Waktu hanya terbagi menjadi 3 tersebut. Ya. Kemudian penulis mengatakan fa in kanatil kalimatu tadullu ala ma'nan. Nah, ini penjelasan secara lanjut definisi dari masing-masing fi'il. Karena dari waktu yang ada tadi, maka fi'il pun terbagi menjadi 3.
Ya, terbagi menjadi 3. Kata penulis, fa in kanatil kalimatu tadullu ala ma'nan. Kalau seandainya kata tersebut menunjukkan sebuah makna, wa hadzal ma'na muqtaranun bizamanil madhi, dan makna ini terikat dengan waktu yang telah berlalu, ai qabla zamanit takallum, yakni sebelum diucapkan. Kadzahaba, contohnya adalah zahaba, yang artinya adalah pergi. Raja'a, yang artinya adalah kembali. Fahiya fi'lun madin, maka itu disebut sebagai fi'il madhi. Nama fi'ilnya fi'il madhi, diambil dari nama waktunya, yaitu al-madhi. Ya, zahaba ini artinya pergi. Kalau kita ditanya kapan berlangsungnya atau berlakunya pekerjaan tersebut, kapan terjadinya pergi itu, terjadinya adalah sebelum diucapkan. Ya, misalnya zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Kapan perginya? Sebelum saya ngomong ini. Ya. Kalau seandainya Muhammad sudah pergi sebelum saya ngomong, tetapi kita menggunakan selain zahaba, kita menggunakan yadhhabu misalnya, maka ini salah. Ya, maka ini salah. Wa in kanatil kalimatu tadullu ala ma'nan. Kalau seandainya suatu kata tersebut, ya, menunjukkan sebuah makna, wa hadzal ma'na muqtaranun bizamanil hadiri awil hal, dan makna ini dia terikat dengan waktu yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung itu disebut sebagai al-hadir atau al-hal. Ai zamanit takallum, yakni waktu saat dia ngomong. Saya pergi, ya, dia sambil pergi sambil ngomong. Kayadhhabu wa yarji'u, seperti yadhhabu, yarji'u yang artinya adalah sedang pergi, sedang kembali. Fahiya fi'lun mudhari'un, maka disebut sebagai fi'il mudhari'. Ya, disebut sebagai fi'il mudhari'. Wa in kanatil kalimatu tadullu ala ma'nan, kalau seandainya kata ini menunjukkan makna, wa hadzal ma'na muqtaranun bizamanil mustaqbal, dan makna ini terikat dengan waktu yang akan datang. Ya, misalnya ketika saya ya, pekerjaan yang saya lakukan ini namanya apa? Namanya adalah makan. Ya, namanya adalah makan. Berarti maknanya itu adalah makan, yaitu melakukan ini. Kita menyuapkan nasi ke mulut, itu namanya makan. Ini nama maknanya. Tapi makna ini, ya, makna ini terikat dengan salah satu waktu yang ada. Apakah makannya ini sudah selesai, atau makannya ini sedang berlangsung, yaitu di waktu yang sedang berlangsung, atau makan ini akan berlangsung nanti. Itu pasti terikat dengan salah satu waktu yang ada. Kalau seandainya terikat dengan waktu yang telah berlalu, itu namanya fi'il madhi. Kalau terikat dengan waktu yang sedang berlangsung, yakni dia sedang makan, itu namanya fi'il mudhari'. Kalau seandainya terikat dengan waktu yang akan datang, namanya apa? Mari kita lihat. Dan makna ini terikat dengan waktu yang akan datang, kata penulis, ai ba'da zamanit takallum, yakni terjadinya itu adalah setelah diucapkan. Saya akan makan. Apakah ketika itu dia sudah makan? Belum. Setelah dia ngomong baru mulai waktu yang akan datang itu. Boleh jadi setelah 1 menit dia ngomong dia makannya, atau 1 jam setelah dia ngomong dia makannya. Yang penting terjadinya itu setelah dia ngomong. Itu namanya pekerjaan yang terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya ka idhab. Contohnya adalah seperti pergilah. Ketika saya memerintahkan seseorang untuk pergilah, apakah ketika itu dia sudah pergi? Kalau dia sudah pergi, tidak mungkin saya perintah. Ya. Saya memerintah dia untuk pergi, idhab, karena dia masih di situ. Saya minta dia untuk pergi. Maka kapan dia pergi? Setelah saya mengomongkan, setelah saya mengucapkan kata kerja tersebut, kata perintah itu. Ya, barulah dia pergi. Entah itu dia pergi langsung setelah perintah selesai, atau dia pergi 1 jam setelah perintah dikeluarkan. Warji', irji', kembalilah. Ini juga kata yang menunjukkan makna dan terikat dengan waktu yang akan datang. Ya, fahiya fi'lu amrin, maka yang seperti itu disebut sebagai fi'il amar. Fi'il amar. Ya. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari',
ada fi'il amar. Secara umum fi'il tadi apa? Fi'il itu adalah kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha, suatu kata yang menunjukkan makna, ya, yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri, dan makna itu terikat dengan salah satu waktu yang ada. Kalau seandainya terikat dengan waktu yang telah berlangsung, yang telah berlalu, maka disebut sebagai al-fi'lul madhi atau fi'lun madin. Contohnya adalah dhahaba. Dhahaba, telah pergi. Kalau seandainya makna itu terikat dengan waktu yang sedang berlangsung, ya, waktu yang sedang berlangsung, maka namanya adalah fi'il mudhari'. Contohnya adalah yadhhabu, sedang pergi. Kalau seandainya makna tersebut terikat dengan waktu yang akan datang, yakni dia menunjukkan suatu makna di waktu yang akan datang, maka itu namanya fi'il amar. Contohnya adalah idhhab, ya, idhhab, pergilah. Ini dia fi'il. Jadi persamaan isim dan fi'il itu di mana? Bahwa keduanya sama-sama kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri. Qalamun menunjukkan makna pada kata qalam, ya. Dhahaba menunjukkan makna pada kata dhahaba. Begitu juga yang lainnya. Dan jenis yang ketiga dari al-kalam ini yaitu al-harfu, ya. Dia juga suatu kata yang menunjukkan makna tapi pada kata yang lain, bukan pada kata itu sendiri. Nanti kita akan bahas setelah kita menjelaskan secara rinci tentang tiga jenis fi'il ini. Kata penulis, fal fi'lu bi'tibari zamani wuqu'ihi thalathatu anwa'. Maka dari penjelasan yang barusan, maka fi'il itu terbagi menjadi tiga berdasarkan apa? Bi'tibar zamani wuqu'i, ya, dilihat dan ditinjau dari waktu terjadinya fi'il tersebut, waktu terjadinya kata kerja tersebut. Wahia, yaitu ada al-madhi, ya, yakni al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanin qabla zamanit takallum. Ini kesimpulannya, bahwa fi'il madhi itu adalah yang menunjukkan suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu perbuatan yang terjadi pada suatu waktu sebelum diucapkan, sebelum waktu berbicara. Misalnya berbicaranya sekarang, membicarakannya sekarang, maka kejadian itu berarti telah berlalu, yakni telah terjadi sebelum dibicarakan. Misalnya seseorang mengatakan tadi dhahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Ini sekarang saya mengomongkannya. Dhahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Kapan dia pergi? Sebelum saya mengomongkannya. Ini dia fi'il madhi. Al-mudhari, yang kedua fi'il mudhari. Ya, contohnya yadhhabu. Apa itu fi'il mudhari? Ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum. Yang menunjukkan suatu peristiwa, kejadian atau perbuatan yaqa'u, yang sedang terjadi fi zamanit takallum, bersamaan dengan waktu dibicarakannya, waktu diomongkannya. Misalnya, mana Muhammad? Ada yang bertanya, aina Muhammadun? Mana Muhammad? Yadhhabu Muhammadun ila suqi. Yadhhabu Muhammad, Muhammad pergi. Ya. Ketika seseorang mengatakan atau menjawab seperti itu tadi, saat dia menjawab, saat dia mengatakan Muhammad pergi, saat itu pula Muhammad sedang pergi. Jadi berbarengan, ya, kejadiannya, perbuatannya, kata kerja itu terjadi saat diomongkan atau sedang berlangsung. Ini dia fi'il mudhari. Yang ketiga al-amr atau fi'lu amrin, fi'il amr, kata kerja perintah, ya, bahasa kitanya. Huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum, yaitu suatu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa atau suatu perbuatan, yutlabu husuluhu, dia belum terjadi tetapi baru diminta untuk terjadi. Kapan? Ba'da zaman takallum,
setelah diucapkan. Ya. Kita contohkan tadi, idhab, ya. Idhab anta. Pergi kamu. Ya. Izhab anta. Ya. Nah, kemudian dia pergi. Perginya dia itu adalah kejadian atau peristiwa atau perbuatan yang diminta untuk terjadi, tetapi setelah diminta atau setelah diucapkan. Ini dia fi'il amar. Ya. Gak mungkin dia itu sudah pergi duluan baru kita mengatakan izhab. Ya. Itu namanya orang aneh, ya. Itu bukan fi'il amar namanya. Baik, itu dia tentang fi'il, yaitu jenis kedua dari al-kalam atau al-kalimah. Jenis yang ketiga al-harfu. Ya, al-harfu. Lughatan at-tarafu. Al-harfu secara makna, secara bahasanya artinya adalah at-taraf. Ya, at-taraf ini adalah ujung atau pangkal. Yang penting sisi, ya. Misalnya ini pena. Ya. Pena ini memiliki dua taraf. Yang ini dan yang ini. Ya, ini taraf, ini taraf. Ya. Dalam bahasa Indonesianya pangkal dan ujung. Itu disebut taraf, ya. Itu secara bahasa. Ai nihayatu syai'in, yakni akhir dari sesuatu. Ujung atau pangkal sesuatu itu disebut sebagai taraf atau harf, ya. Istilahan, namun secara istilah makna dari huruf itu adalah kalimatun tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Suatu kata yang menunjukkan makna, sama nih sama isim sama fi'il, yaitu sama-sama kata yang menunjukkan makna. Tetapi bedanya sama isim dan fi'il, harf itu menunjukkan makna pada kata yang lain, bukan pada kata itu sendiri. Qalamun menunjukkan makna, kita langsung tahu maknanya. Apa maksud qalamun? Dengan disebutkannya kata tersebut. Ketika disebutkan yadhhabu, kita langsung paham maknanya hanya sekedar disebutkannya kata tersebut. Tetapi misalnya, ya, disebutkan ketika disebutkan qad, dan qad itu adalah huruf. Sekedar kita mengatakan qad, kita belum bisa memahami maknanya dengan betul. Kita belum bisa menentukan apa sih maknanya. Ya, tetapi ketika kita sambung, kita ikuti dengan kata yang lain, safara. Dengan adanya kata safara, baru kita bisa menentukan makna dari qad. Baru kita tahu dan paham makna dari qad. Tanpa safara atau tanpa kata yang kedua, maka makna dari huruf ini atau arti dari huruf ini tidak bisa diketahui. Ini maksud dari penulis bahwa huruf secara istilah kalimatun tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Dia menunjukkan sebuah makna memang, tetapi makna tersebut ada pada kata yang lain. Tanpa ada kata yang lain ini, maka makna huruf tersebut tidak dapat kita ketahui, atau huruf tersebut tidak akan menunjukkan sebuah makna. Ya. Contoh yang lain. Ya. Contoh dari buku juga, silakan dilihat buku kalau papan tulis tidak jelas. Lam yusafir. Ini dua kata. Yang pertama adalah lam, dan lam itu adalah harfun. Ya. Dan kata ini menunjukkan makna pada kata yang lain. Di sini yusafir. Tanpa kata yusafir, maka lam tidak menunjukkan makna apapun. Atau lebih tepatnya, maknanya tidak bisa ditentukan. Ya. Tetapi adanya yusafir, maka menunjukkan suatu makna. Apa itu? Menunjukkan bahwa pekerjaannya itu telah dinafikan. Yakni, lam yusafir, dia belum safar. Dia belum bepergian jauh. Tapi kalau kita katakan lam saja, orang tidak akan paham apa maksud dia dari kata lam. Ya, itu dia huruf, dan itu bedanya sama isim dan fi'il. Kita lanjutkan. Bima'na annal harfa laysa lahu ma'nan fi nafsih. Maksud sebelumnya tadi
itu adalah bahwa huruf ini tidak memiliki makna pada kata itu sendiri. Qad apa maknanya? Ya, enggak. Pada kata itu sendiri tidak ada maknanya. Lam, dengan lam saja, dengan kata itu saja maka tidak ada maknanya. Wa innama yadhharu ma'nahu fi ghairihi. Tapi maknanya akan tampak jelas saat dia bergabung dengan kata yang lain. Ya. Nahu contohnya qad safara. Di sini huruf adalah qad yang di buku saya warnai dengan warna merah. Qad safara. Lam yusafir. Lam di sini huruf. Sa yusafiru. Kalau ada orang yang mengatakan sa, orang tidak akan paham apa itu sa. Ya, tidak dapat memahami sa saja. Tapi ketika diikuti dengan sa yusafiru, akan safar. Jadi ada maknanya akan. Saya kulu, saya dhahabu, dan seterusnya. Safartu min Jakarta. Saya safar dari Jakarta. Saya pergi dari Jakarta. Min di sini ada artinya. Kita artikan dengan dari. Kita artikan dengan dari dalam bahasa Indonesianya ya. Atau dalam bahasa Arabnya, min itu maksudnya adalah ibtidaan. Dimulai dari. Ya. Artinya memiliki makna. Min di sini memiliki makna. Tapi ketika ada orang yang mengatakan min saja, itu sebenarnya tidak menunjukkan suatu makna. Tapi Ustaz, dari guru-guru kami yang dulu mengatakan bahwa min itu artinya memang dari. Ya. Sehingga ketika ditanya apa arti min, kami jawab dari, dan itu diiyakan. Ya, itu hanya untuk menyimpelkan pembahasan. Ya, dan itu berdasarkan makna min yang paling banyak digunakan. Tetapi banyak makna-makna lain yang terkandung di dalam min, sehingga kalau tidak ada kata, tidak sempurna kalimatnya, maka tidak bisa kita tentukan apa arti dari min. Ya, di sini nanti akan dijelaskan. Ya, di buku ini kita akan jelaskan bagaimana min itu bisa berubah-ubah tergantung kalimat yang diucapkan. Perhatikan di sini. Wali bayani dzalika, dan untuk menjelaskan apa yang telah kita sebutkan barusan, ta'ammal ma'nal harfi min fil jumalil atiyah. Coba perhatikan dan amati makna min dari kalimat-kalimat berikut ini. Makna minnya berbeda-beda. Kalau seandainya di setiap kalimat makna min bisa berbeda-beda, artinya tanpa adanya kalimat, tanpa ada kata yang lain, hanya min saja, maka kita tidak bisa menentukan apa maknanya. Contoh, kalimat yang pertama, safartu min Jakarta ila Riau. Safartu min Jakarta ila Riau. Saya safar min Jakarta, dimulai dari Jakarta, ila Riau, berakhir di Riau. Itu secara maknanya. Atau kalau di bahasa Indonesia kita sederhanakan, saya safar dari Jakarta sampai ke Riau atau ke Riau. Ya. Baik. Akaltu minat tufahati. Ya. Akaltu minat tufahati. Apakah min di sini bisa antum artikan dengan dari? Akaltu minat tufahati. Saya makan dari apel. Apa maksudnya? Kurang dapat dipahami. Saya makan dari apel. Ya. Maridtu minal bardi. Saya sakit dari kedinginan. Itu kalau seandainya antum memaknai min pada kata itu sendiri dan antum maknai dengan dari, maka mungkin itu bisa bisa untuk beberapa kalimat, tetapi di beberapa kalimat atau bahkan banyak kalimat mungkin tidak bisa atau tidak sejalan. Nah, qarin wa ta'ammal kata penulis. Sekarang coba bandingkan antara tiga kalimat tadi dan perhatikan. Yang pertama tadi safartu min Jakarta ila Riau. Yang kedua akaltu min at-tufahati. Yang ketiga maridtu min al-bardi. Fafil jumlatil ula, pada kata atau kalimat yang pertama, tajidu min tadullu ala al-ibtida. Ya. Anda mendapati min di kalimat pertama itu menunjukkan makna ibtida, permulaan, bahwa safar Anda bermula dari yang disebutkan setelah min, yaitu dari Jakarta.
Fasafar ibtada'a min Jakarta. Maka safar, kalimat tersebut menunjukkan bahwa safar, ya, perjalanan Anda itu dimulai dari Jakarta. Atau dalam bahasa Indonesia, min itu berarti dimaknai dengan dari, ya. Wa fil jumlati tsaniyati, pada kalimat yang kedua, tajidu min tadullu ala tab'id. Anda mendapati makna min bukan menunjukkan ibtida lagi, bukan menunjukkan permulaan lagi, tetapi menunjukkan tab'id. Ini makna yang kedua, ya, bahwa min itu menunjukkan makna tab'id, menunjukkan bagian, ya, menunjukkan sebahagian, ya. Fal aklu hadatsa li ba'd tuffahah. Maka makna kalimat yang kedua adalah makan itu terjadi untuk sebahagian atau separuh dari apel. Jadi maksudnya adalah akaltu minat tuffahati sama dengan akaltu ba'd tuffahati. Saya makan sebahagian dari apel. Jadi bukan keseluruhan dia makan, bukan semuanya dia makan, bukan satu itu dia makan, tapi sebahagian, entah itu separuh atau seperempat atau sepertiga. Ya, itu maksud dari min yang kedua. Wa fil jumlati tsalitsah, sedangkan pada kalimat yang ketiga, tajidu min tadullu ala sababiyah. Anda mendapati min di situ menunjukkan makna sebab, ya, menunjukkan makna sebab, yakni fal maradu hadatsa bisababil bardi. Yakni maksudnya adalah sakit, ya, marid, dari kata marid tu, sakitnya aku itu terjadi disebabkan karena apa? Karena kedinginan, ya, karena kedinginan. Perhatikan, min di sini maknanya berbeda-beda di setiap kalimat. Fal harfu kalimatun la yattadihu ma'naha illa fi halatin dimamiha ila ghairiha. Ini yang harus kita ketahui. Maka huruf itu adalah suatu kata yang maknanya itu tidak dapat ditentukan, tidak jelas, ya, sampai dia bergabung dengan yang lain, dengan kata yang lain. Jadi berdasarkan konteks kalimatnya, ya, baru kita bisa menentukan apa makna huruf tersebut. Karena dia memang kalimatun la tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Karena dia memang suatu kata yang tidak menunjukkan makna pada kata itu sendiri, tapi pada kata yang lain. Ketika bertemu dengan yang lain, itu baru bisa kita mengetahui maknanya. Itu dia harfun. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Jadi aqsamul kalam atau al-kalam yang qasimu ila thalathah. Al-kalam atau kalimat itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Baik. Ada suatu faedah, yang mana faedah ini kita sebutkan di dalam buku ini, dan asalnya kita mengambilnya dari buku Al-Hiwar Syarah Al-Ajurrumiyah, buku yang tebal yang berisi penjelasan tentang matan Al-Ajurrumiyah dan berisi banyak latihan-latihan, ya. Yang mana salah satu referensi utama buku Al-Ifadah ini juga buku Al-Hiwar itu. Kita nukil dari situ, yaitu faedah tentang bagaimana kita membedakan antara 3 jenis al-kalam ini. Meskipun nanti, ya, setelah ini ada pembahasan khusus tentang itu, yaitu tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf. Tentunya kalau seandainya setiap dari jenis kalam ini ada tandanya masing-masing, itu merupakan suatu cara bagi kita untuk membedakan antara satu sama lain, ya. Nah, yang kita akan bicarakan pada pertemuan kali ini adalah cara yang lain yang lebih simpel sebelum kita memasuki cara-cara yang disebutkan di dalam buku ini sebagai bab atau pelajaran yang akan datang. Di halaman 30 penulis mengatakan faidatun kaifa nufarriqu baina aqsamil kalami thalathah. Ya, faedah tambahan, bagaimana kita membedakan antara ketiga jenis kalam ini. Bagaimana kita membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, atau apakah ini isim, apakah ini fi'il, apakah ini huruf, ya. Hunaka tariqatani. Jadi dari apa yang Ana sebutkan tadi,
Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara untuk membedakannya. Yumkinu biha tamyizu baina aqsamil kalam atau al-kalam atau al-kalimah. Yang dengan dua cara atau metode ini kita dapat membedakan ya, mana isim, mana fi'il, mana huruf. At-tariqatul ula, cara yang pertama, tariqatut takhayyul, yaitu dengan cara kita menghayalkan atau membayang-bayangkan ya, cara menghayalkan atau membayang-bayangkan. Wahia an ta'tamida ala suratil kalimati fi dhihni, kita bergantung kepada gambaran yang kita munculkan di dalam kepala kita, gambaran yang muncul di otak kita. Wa ma 'alaika siwa istihdari suratil kalimati fi dhihnik. Maka untuk cara ini yang kita lakukan hanya menghadirkan, memunculkan gambaran itu di kepala kita. Falau kanatis suratu laqtatan thabitah, kalau seandainya gambaran itu adalah gambaran yang tetap. Maksud dari tetap ini adalah la taqtarinu bizaman, dia tidak terikat dengan waktu. Ya. Gambaran tetap. Fahiyasmun, maka dia adalah isim, karena isim itu menunjukkan suatu makna tapi tidak terikat dengan waktu. Walau kanatis suratu laqtatan mutaharrikah, yakni taqtarinu bizaman fahiya fi'lun. Kalau seandainya gambar yang kita munculkan, yang kita khayalkan, yang kita bayangkan itu adalah gambar yang kita membayangkannya itu dia berharokat, bergerak, ya, bergerak. Maksud bergerak ini adalah berarti dia terikat dengan waktu, maka itu adalah fi'il. Yang sedang kita gambarkan itu adalah fi'il. Walau lam tadhhari suratu fahiya harfun. Kalau seandainya ya disebutkan suatu kata dan kita coba untuk memunculkannya di kepala kita, ternyata tidak muncul-muncul gitu. Ya. Tidak muncul-muncul gambarannya, maka itu adalah huruf. Ya. Ini namanya tariqatut takhayyul, kita membayangkannya. Nah, sekarang kita contohkan. Ya, kita contohkan supaya semakin paham cara yang pertama ini ya. Fa kalimatul Qur'an mathalan, contohnya kata Al-Qur'an. Kata Al-Qur'anu. Jadi ini seakan-akan kita belum tahu nih ya, apakah Al-Qur'an ini adalah ismun, fi'lun atau harfun. Ya. Taj'aluka tatakhayyal, tapi ketika Al-Qur'an dikatakan, ya, kita sampaikan Al-Qur'an, misalnya ana menyampaikan ke salah satu dari antum ini, Al-Qur'anu. Setiap dari antum pasti akan membayangkan gambaran di dalam kepalanya. Taj'aluka tatakhayyal surata mushafin ayyan kana hajmuhu aw launuh. Ya. Coba Akh Muammar, ketika ana sebutkan Al-Qur'anu, apa yang tergambar di kepala? Quran Madinah. Quran Madinah. Nah, intinya adalah gambaran mushaf, sebagaimana dikatakan oleh penulis. Taj'aluka, maka kata yang disampaikan ini membuat kamu memikirkan atau menggambarkan, menghayalkan gambaran mushaf, apapun bentuknya, apapun warnanya, apapun mereknya, mau mushaf Madinah, mushaf Mesir, ya. Yang penting kita akan menggambarkan gambaran mushaf. Fahiya laqtatun thabitah, itu maksudnya adalah gambaran yang tetap. Ya, gambaran yang tetap biduni zaman, tanpa ada waktu di situ. Idzan fahiya ismun, maka kata penulis, maka Al-Qur'an itu adalah isim. Ya, Al-Qur'an itu adalah isim. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman atau bizaman. Karena yang sedang kita gambarkan tadi adalah suatu kata yang menunjukkan makna, dan makna ini tidak terikat dengan waktu. Ya, kita hanya tergambar mushaf. Ya, mushaf itu tidak terikat dengan waktu. Jadi dia mushaf gitu. Maka Al-Qur'an itu adalah isim. Wa kalimatu yaqra, sekarang yang kedua, kata yaqra. Yaqra'u. Ketika dikatakan yaqra'u Muhammad, kira-kira apa yang terfikirkan atau tergambarkan di kepala? Yaqra'u, dia membaca. Orang berada di hadapan buku. Ada berada di hadapan buku. Sedang apa yang dia? Mengucapkan kata-kata. Qomat kamit gitu.
ya, membuka bukunya gitu ya. Kalau Muammar, apa yang tergambar di kepalanya ketika yaqra'u misalnya, dia membaca. Bisa tidak tergambarkan dia nutup buku gitu? Ya. Yang tergambarkan sama antum apa? Dia sedang di depan buku, melihat buku, berkata-kata gitu ya. Baik. Sekarang kita lihat kata penulis, wa kalimatu yaqra'u taj'aluka tatakhayyalu surata syakhsin yaqra'u fi kitab. Ketika disebutkan yaqra', dia membaca, maka membuat kita menghayalkan gambaran seseorang yang sedang membaca sebuah buku. Fahiya laqtatun mutaharrikah. Maka dia adalah gambaran yang bergerak, bukan? Tidak, tadi lisannya itu bergerak membaca kan gitu. Itu yang maksud laqtatun mutaharrikah, gambaran yang bergerak. Taqtarinu bizaman. Itu menunjukkan bahwa apa yang sedang kita gambarkan itu berkaitan dengan waktu. Ya. Boleh jadi ada orang yang menggambarkan seperti yang tadi. Ya, kalau Muammar nggak menggambarkan tadi ya. Kalau boleh jadi dia menggambarkannya itu seperti ini. Tapi bukan yaqra'u, tapi misalnya qara'a misalnya. Tapi yaqra'u pasti di depan buku sedang qomat kamit mengeluarkan kata-kata dan bukunya sedang terbuka, karena makna yaqra'u itu adalah sedang membaca. Kalau dikatakan sedang membacanya lebih jelas lagi ya, pasti yang tergambar sama kita adalah mau tidak mau itu orang sedang buka buku dan membaca dan bergerak lisannya. Ini dia idzan fahiya fi'lun, maka yaqra'u itu adalah fi'il, karena fi'il itu adalah suatu kata yang menunjukkan makna dan terikat dengan salah satu waktu yang ada. Di sini adalah waktu yang sedang berlangsung. Nah, terakhir, wa kalimatu min, ya. Muammar, lam, apa yang tergambarkan? Nggak ada ya. Min, nggak ada yang tergambarkan di kepala kita. Wa kalimatu min la taj'aluka tatakhayyalu syai'an la suratan wala zamanan. Ketika dengar kata min, ya, itu tidak membuat kita sama sekali menghayalkan sesuatu gambaran, baik itu gambar ataupun waktu, tidak bisa kita menggambarkannya. Ya, idzan al kalimatu huna harfun, berarti kata yang disampaikan di sini yaitu min itu adalah huruf. Wala yadhharu ma'nahu illa idza wudi'a fi jumlah, dan maknanya tidak akan jelas sampai dia diletakkan di dalam suatu kalimat sempurna. Nah, ini cara yang pertama, tariqatu at-takhayyul. Ya, kita bisa praktekkan dengan yang lain. Babun misalnya, dhahaba, yasjudu, yarka'u. Ya. At-tariqatu tsaniyatu, cara yang kedua atau metode yang kedua untuk membedakan antara isim, fi'il dan huruf, tariqatu ma'rifatil alamat, yaitu dengan cara kita mengenal atau mengetahui alamat atau tanda dari masing-masing kata ini, tanda dari masing-masing jenis ini. Tanda isim, kalau sudah kita ketahui tanda-tandanya apa, fi'il kita sudah tahu tanda-tandanya apa, huruf sudah tahu kita tanda-tandanya apa, maka mudah bagi kita untuk membedakan antara ketiga jenis kalam ini. Ya, seperti misalnya ada 3 orang bersaudara, ya, ada kemiripan antara mereka, tetapi setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing, ada tandanya masing-masing. Ini misalnya kepalanya tidak berambut misalnya, ini kepalanya berambut panjang, ini berambut keriting. Jadi ketika ada orang yang datang, mukanya itu samar-samar bagi kita, dia ini Muhammad, Muammar atau Ahmad, oh tapi rambutnya keriting, oh berarti si fulan. Ya. Jadi dengan mengenal tanda masing-masing, ai alamatin mumayyizatin likullin minal ismi wal fi'li wal harfi, yaitu tanda masing-masing dari isim, fi'il atau huruf. Fa idza arafta tilkal alamat istata'ta an tahkuma ala aqsamil kalam. Kalau seandainya Anda sudah mengenal alamat, tanda-tanda, ciri-ciri dari masing-masing isim, fi'il dan huruf, maka baru Anda bisa menghukumi masing-masing jenis itu. Maksudnya apakah dia isim, apakah dia fi'il atau dia huruf. Ya.
Apa saja tanda-tandanya? Wa hadhil alamat, kata penulis waffaqahullah, wa hadhil alamat ma sana'lamuha qariban insyaallah. Ini yang akan segera kita ketahui, segera kita pelajari insyaallah. Ya, di materi yang ketiga. Ya, di materi yang ketiga. Jadi aqsamul kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim dia kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Fi'il kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri tetapi terikat dengan waktu, baik itu waktu yang telah berlalu, sedang berlangsung, atau yang akan datang. Ya, maka dari sini terbagi fi'il itu menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Sedangkan huruf atau harf dia merupakan suatu kata yang tidak menunjukkan makna pada kata itu sendiri, atau dia adalah suatu kata yang menunjukkan makna tapi pada kata yang lain setelah dia bergabung dengan yang lain. Ya, kalau tidak maka dia tidak menunjukkan makna atau maknanya tidak dapat ditentukan. Ya. Yaqul Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, dari apa yang kita sampaikan dalilnya, referensinya, ya, hujjah kita adalah perkataan Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, wa aqsamuhu, dan pembagiannya atau jenis-jenisnya, yakni jenis-jenis al-kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Tetapi Ibnu Ajurrum menyebutkan di sini wa harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memang memiliki makna. Ya, meskipun ketika makna tersebut baru dapat diketahui ketika dia bergabung dengan kata yang lain. Bukan seluruh huruf, bukan huruf apa saja, ya, tapi huruf yang memiliki makna. Contohnya lam sama qad tadi. Dan contoh huruf yang tidak memberikan makna itu apa? Contohnya adalah, bukankah setiap dari kata ini terdiri dari huruf-huruf? Yusafiru itu terdiri dari huruf ya, huruf sin, huruf alif, fa, dan ra. Tetapi mereka bukan huruf-huruf yang memiliki makna, meskipun kita gabungkan dengan kata yang lain. Ya, misalnya alif kita gabungkan dengan kata lam, alif lam. Ya, alif di sini tidak memiliki makna. Ya, misalnya meskipun digabungkan dengan yang lain, ya, misalnya ya sabburah, ya sabburah, ya ini tidak memiliki makna, ya, tidak memiliki makna. Jadi yang merupakan jenis dari al-kalam itu adalah huruf yang memiliki makna. Ya, baik. Sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang aqsamul kalam. Sekarang kita lihat latihannya sedikit. Silahkan antum coba kerjakan, ya, supaya antum bisa, ya, karena pembelajaran bahasa ini bukan pembelajaran tanzir, bukan hanya pembelajaran memberikan teori kemudian dapat kita pahami dengan baik, ya, tetapi pembelajaran bahasa itu adalah pembelajaran yang harus banyak tatbik, ya, tidak hanya mendengarkan teori tapi harus dipraktekkan, ya. Tadribatun, at-tadribul awwalu, latihan yang pertama, sil bainal kalimati wa ma yunasibuha. Hubungkan antara kata dengan kata yang lain yang sesuai. Ya. yakni di sini adalah menghubungkan kata-kata yang ada dengan kata-kata yang di kotak biru, kotak hitam yang di dalamnya putih itu dengan kotak yang ada di tengah yang berwarna biru. Ya. Ada 3 kotak itu ismun, fi'lun, sama harufun. Sedangkan yang di kotak di samping kanan kiri ada al-madrasatu, ada yal'abu, ada fi, ada mudarrisun, shoma, an, waladun, ishrabi. Al-madrasatu yakni itu sesuainya dengan apa? Apakah dia ismun, fi'lun, atau harfun. Nah, rasa ini jelas ya. Ini latihan yang mudah, biasanya latihan-latihan yang dijalani oleh anak-anak SD. Belum tahu maknanya, Ustaz? Buka komus, ya. Buka komus. At-tadribu tsani, ayyinil isma wal fi'la wal harfa fil jumalil atiyah. Latihan yang kedua,
tentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf pada kalimat-kalimat berikut ini. Wada'ha fi makanihal munasib. Kemudian letak di tempat yang sesuai. Jadi di situ ada kolom untuk isim, ada kolom untuk fi'il, ada kolom untuk huruf. Jadi misalnya contoh itu, al-jumlatu, kalimat yukrimullahul mukhlisa. Allah memuliakan orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Nah, dari kalimat yukrimullahul mukhlisa, maka tentukan mana isim, fi'il, dan huruf. Pada kata isim, maka ternyata kita bisa mengisinya dengan kita mengambil dua kata, yaitu Allahu sama al-mukhlis, karena kedua-duanya adalah isim. Kemudian fi'lun, ada enggak fi'lun dari kalimat itu? Ada, yukrimu, ya, memuliakan, ya, fi'il mudhari itu, yukrimu. Harfun ada? Tidak ada. Jadi seperti itu, ya. Ada 5 soal yang belum diisi, silakan diisi. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini dapat dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kita mempelajari bagian dari agama Allah ini. Tetap semangat, ya, karena belajar itu adalah ibadah, dan ibadah merupakan jalan menuju surga, dan jalan menuju surga itu tidak akan pernah mulus, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.